This is so cute. And it's so real. Wow. Oh. Hello. Welcome back to the 3-Hour News Show on See Today. And you are still here with me, Laras Ardia, watching our signature segment, See the Stories. Anyway, I've been looking for this very cute little diorama. If you can see over here, there's like it's really capture like the real situation here, like the corner of the street, and then there's like a mini market over there. But it's a cute little tiny art, and it's so real. And also, not only here, I also bought one over here. It represent like one of the corner of the Jakarta, in the east of Jakarta, like a market, master market in eastern Jakarta in Jatinegara, if you can see over there. And also, not only this diorama, but you can see over there the big one. Yeah. There's like it's like a huge diorama, but it has contained some of the stores, like a mini market, as well as like the car store. You can see like the street over there as well. And I really want to know the making of the diorama actually, because fun fact, the creator of the diorama is from Indonesia, and his name is Taufik Maulidin, the owner of Art Beruang. So this is actually my chance to actually learn about diorama. This is the one that he made also over here that you already seen. And today I've asked C-Jack to pick up Taufik to come here. And I think they are getting here. Oh, there you are. Hi. Hello. Thank you, C-Jack. Oh, hi, Taufik. Thank you for being here. Please have a seat. See, I'm really happy to have you here because I've been looking to your, account over here to see your diorama. Dioramanya keren-keren banget. Thank you. Aku bener-bener amazed. Dan nanti kita akan belajar bareng ya. Betul banget. Kamu Boleh. akan ngajarin aku gimana caranya. Alright, now we'd like to talk more about a tiny world maker or diorama maker who are making various tiny version of Indonesian places. And we have over here Taufik Art Beruang, diorama maker and content creator here in studio. And alright, now we're going to make the diorama, but beforehand, we'd like to talk more about the maker, the creator himself. Basically, diorama is a replica of a scene or typically a miniature model. And with me here is Taufik Maulidin from the Art Beruang, who likes to build a miniature model of Indonesian places. So, Taufik, let's get to you. Jadi, Taufik udah berapa lama sih bikin diorama ini, dan pertama kali bikin tuh kenapa? Apakah hobi, dimulai dari hobi atau apa nih? Boleh diceritain sedikit dong? Oke. Aku pertama kali menekuni diorama ini tahun 2016. Awalnya side job, jadi aku sempat kerja di kantoran sebagai tim kreatif development di suatu perusahaan. Nah, dari situ insting untuk aku membuat suatu karya, terutama craft gitu ya, itu kebentuk gitu loh. Nah, lama-lama ada satu seni yang aku suka banget gitu, namanya diorama itu, diorama seperti itu sih. Sampai saat ini sudah beberapa diorama yang aku buat, itu terutama yang ada di YouTube, yang aku upload setiap bulannya ada sih. Jadi setiap bulan sekarang udah Betul banget. bisa berapa tuh kalau setiap bulan sekarang? Kalau untuk konten pribadi ya, setiap bulan tuh aku biasanya bikin 1 sampai 3 diorama gitu sih. Karena sekarang sudah ada tim, jadi bisa sampai bikin 10 sampai 30 diorama dalam sebulan. Wow. Ya, itu yang kecil dan sedang-sedang ya. Gitu. Oke. Nah, terus berarti tadi kan Taufik bilang kalau dioramanya juga sebagai konten ya di sosial medianya, di TikTok segala macam. Berarti awalnya bikin juga karena iseng, habis itu di post, habis itu baru dari sejak itu. Iya.
Jadi aku pertama kali bikin diorama itu karena iseng itu, dan aku lihat kok banyak ya sekarang kreator-kreator gitu, seniman muda yang beberapa karyanya itu diupload di media sosial. Nah buat aku pribadi, kenapa aku nggak nyoba gitu kan. Akhirnya aku belajar lah dari sana cara bikin konten YouTube, bikin TikTok, Instagram. Nah itu mulai dari situlah mungkin beberapa followersku dan subscriberku ngeliat, wah ini karyanya Taufik Art Beruang gitu loh. Iya. Itu banyak yang pengen gitu karyaku. Gitu sih awalnya dari situ sih. Dan aku juga sempat ngeliat kan beberapa diorama-diorama yang Taufik juga share gitu ya di sosial media. Dari sekian banyak nih, dari awal upload sampai sekarang, yang mana nih yang jadi favorit dioramanya? Salah satunya yang mana? Sebenarnya buat aku pribadi, setiap diorama yang aku bikin, aku senang gitu ya. Tapi ada satu momen yang aku tuh nggak bisa duga gitu loh. Ternyata pas aku bikin salah satu diorama di Haji Nawi, ya, itu tiba-tiba penontonnya dam gitu loh. Yes, karena itu juga yang aku lihat. Bener banget. Dan itu mungkin salah satu diorama tema Indonesia yang aku angkat di media sosial. Karena sebelumnya aku bikin tema-tema Eropa dan Jepangan gitu sih. Nah, karena teman-teman followers pada request, Taufik, coba dong bikin diorama yang ala-ala Indonesia. Akhirnya aku coba bikin Haji Nawi. Itu dari iseng-iseng dulu gitu. Aku posting, ternyata penontonnya sampai sebanyak itu. Aku nggak nyangka sih. Wow, iya sih, itu benar-benar lumayan viral ya. Betul banget. Kontennya, betul banget. Karena secara looknya, terus situasinya itu benar-benar menggambarkan real. Iya. Realita. Gimana tuh bisa membuat sebuah diorama yang seril itu sih? Jadi pertama kita harus memahami dulu namanya konsep diorama ya. Diorama itu bukan cuma seni miniatur atau maket ya gitu ya. Jadi diorama itu penuh dengan kerumitan, terutama detailnya juga harus sama persis dengan bentuk aslinya atau gambar aslinya. Dan diorama itu memiliki story, cerita. Jadi cerita itu yang penting. Ibaratnya kalau kita melukis, nah diorama ini hampir mirip dengan seni melukis. Cuma bedanya dia lebih berbentuk seperti 4 dimensi, bisa dilihat dari seluruh arah gitu loh. Oke. Nah berarti kan butuh kedetailan itu juga kan untuk merepresentasikan lah situasi yang sebenarnya. Benar. Nah terus kalau kita mau tanya juga nih Taufik, biasanya berapa lama sih bikin diorama nih kayak gini? Tergantung ya, untuk yang ukuran kecil dan sedang itu. Misalkan yang ini nih, yang di depan nih. Yang di depan. Jatinegara ini nih. Ini aku bisa ngerjain 1 minggu. Oke, ya, dalam 1 minggu. Sendiri nih? Ini sendiri, Oke. sendiri. Kalau misalnya, ini kan ada 3 bangunan nih, aku bikin ya, modelnya 3 bangunan. Nah, kalau aku bikin 1 bangunannya dengan alas yang ukuran 30 kali 30 ini, aku bisa bikin 2-3 hari itu kelar. 2-3 hari untuk 1 bangunan? 1 bangunan, karena ini ada beberapa bangunan, ya aku bikinnya 1 minggu. Nah ini nih juga salah satu diorama yang ada di Pasar Mester Jatinegara. Ini bentukan realnya ada. Jadi aku survei ke sana, kebutuhannya untuk konten, lalu aku bikin dioramanya seperti ini. Oke. Nah boleh tahu nggak sih Fik, apa yang membuat kamu misalkan memilih suatu tempat untuk dijadiin diorama? Itu ada ininya nggak, kriterianya? Apakah harus unik atau harus apa gitu, memiliki? Salah satunya itu sih, dan kedua aku lihat dari segi historinya, jadi dari ceritanya itu kan. Kayak Haji Nawi, itu kan dia ternyata punya cerita di balik itu gitu loh. Haji Nawi itu sebenarnya awalnya tanah punya namanya Pak Haji Nawi gitu. Nah, karena beliau sudah meninggal, tapi di daerah stasiun Haji Nawi itu sempat jadi tempat tongkrongan tren anak-anak muda Jakarta Selatan lah. Bener. Gitu. Dan anak salah, hits ya? iya benar banget. Dan salah satu fotografi cukup terkenal pernah mengabadikan momen di sana. Itu temanya modelnya kayak jadi foto street malam gitu. Iya, itu tuh keren banget. Nah, aku tertarik dari situ. Kenapa nih nggak coba bikin dioramanya gitu? Iya, menarik banget sih karena kita bisa kayak menuangkan apa yang kita lihat di kenyataan menjadi sebuah diorama yang bisa dibawa kemana-mana gitu. Bener. Nah itu pentingnya. Iya bener. Jadi kalau aku kan orangnya juga tertarik untuk traveling atau jalan-jalan gitu. Kadang kalau kita mengabadikan momen lewat video atau foto itu udah biasa ya. Nah,
Coba kita bikin versi miniaturnya yang bisa dibawa kemana-mana, dilihat dari sisi, itu kayaknya keren gitu. Itu iya bener banget, apalagi kita punya histori cerita betul di apa namanya tempat itu Iya, makin bener. lebih meaningful lagi ya kayaknya bener. kalau kita apa lihat dioramanya. Nah, dalam sebulan tadi kan Taufik bilang bisa create sekitar berapa? 10 sampai 30 ya? Iya. Kalau sekarang, dan itu udah dibantu sama tim juga. Ya. Nah, kalau misalkan dalam sebulan itu request-nya atau pesanan-pesanannya itu dari mana aja sih, Fik? Kalau sekarang kalau boleh tahu? Kalau pesanan paling banyak itu dari China, Hong Kong, ya. Dari Kanada, US juga ada, Malaysia, Singapura. Nah, Jadi kebanyakan di luar ekspor juga. justru Iya, ya ekspor juga. ke luar negeri Bener dari banget. Indonesia, kreatornya dari bener Indonesia diekspor ke luar negeri karena justru banyak peminatnya. Betul. Apa dari beberapa negara itu tadi ya. Betul. Nggak cuma dari luar negeri sih, di Indonesia juga. Aku juga sempat ikut beberapa event itu tiap bulannya, teman-teman komunitas Diecast kolaborasi dengan teman-teman komunitas diorama. Kayak gitu. Apa Jadi tuh? event ini kita setiap bulan. Kalau di bulan ini sedang terlaksana di Lippo Mallpuri. Oh. Di sana. Jadi model pamerannya di sana selain memamerkan diecast, ada bazar juga, terus ada lomba foto diorama juga di sana. Oke, Gitu. ya. Karena kalau kita lihat dari lensa foto itu kan Bener. akan lebih menarik ya, karena Betul kita banget, betul bahkan ada yang nggak nyadar kalau itu tuh sebenarnya diorama bukan Betul. asli gitu. Iya. Iya, itu menarik juga angle-nya. Nah, terus berarti kan dari yang awalnya iseng-iseng sekarang udah mulai dong ya dikomersialin nih ya. Iya, bener. Sudah mulai banyak request, pesanan gitu. Bisa di-spill nggak nih kira-kira klien-kliennya udah dari mana aja? Mungkin ada company-company atau klien-klien yang pernah kerja bareng sama Taufik. Tadi Taufik juga bilang ada dari luar negeri. Itu biasa mereka pesannya atau ordernya tuh apa? Diorama seperti apa sih yang? Nah, kebanyakan kalau dari mereka pribadi lebih kebutuhannya untuk display beberapa diecast ya. Diecast miniatur mobil-mobilan atau juga untuk display action figure juga termasuk. Jadi model-model bangunan kayak yang ada di dalam komik-komik atau film anim atau film superhero seperti itu. Banyak kan mereka requestnya seperti itu sih. Dan kalau di Indonesia itu yang terkenal itu untuk display ada namanya Inisial D, itu toko tahu gitu modelnya. Oke, menarik tuh. Iya. Ada cerita di balik itu? Bener banget. Jadi aku kalau bikin diorama nggak cuma ngangkat dari story bentuk nyata bangunan aslinya, kadang aku juga ngangkat tema dari film-film, itu bisa dari film Marvel atau misalnya anime juga bisa gitu. Contoh Rumah Doraemon atau misalnya Detektif Conan, itu aku bikin dioramanya gitu loh. Karena kan selama ini kita cuma bisa nikmatin lewat layar kaca aja kan gitu kan. Bener-bener itu salah satu ini juga sih ya yang diminati sama fans-fans mungkin Bener kan. banget, iya. Bener-bener mungkin biasanya lihat di TV atau di layar, sekarang pengen lihat bentuk aslinya, menjadi diorama. Menarik. Terus selama proses membuat diorama nih Taufik, boleh nggak sih diceritain tantangannya, kesulitannya apa nih? Ada mungkin request-request yang aduh ini susah banget tapi harus dikerjain nih atau gimana? Sebenarnya kerumitan di diorama itu pertama diorama itu kan kita membuat bukan waktu yang sebentar ya untuk proses ya. Terutama bikin dia bisa semirip mungkin itu yang menurutku agak susah sih gitu. Yes. Ada teknik-teknik khusus yang buat teman-teman pemula terutama perlu dipelajari terlebih dahulu gitu loh. Cara menuang resin, terus cara membuat pohon, cara bikin rumput pakai static grass gitu-gitu. Itu ada skill khusus yang harus dipelajari sih. Itu kerumitannya mungkin di situ. Oke, Taufik, aku jadi semakin penasaran mau bikin langsung Boleh. sama kamu. Tapi setelah ini, oke? Oke. So after this, Taufik will teach us how to make a diorama. So stay with us in See the Stories.